sampaikan tentang mata kuliah media dan sumber belajar, di mana materi akan saya bawa yaitu tentang, ya, kita lihat di atas di sini, pengembangan media pembelajaran, mencakup media pembelajaran, pemilihan media, dan evaluasi media. Yang perlu pertama kita ketahui yaitu media pembelajaran. Apa itu media? Kalau menurut yang ada di sini, itu alat atau sarana yang digunakan dalam konteks pembelajaran untuk membantu proses penyampaian informasi. Apa maksudnya di sini? Di mana media di sini adalah suatu alat yang kita pakai dalam mempermudah, dalam membantu proses di mana kita di mana membantu proses penyampaian suatu informasi, penyampaian maksud dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mungkin lihat apa-apa contohnya, seperti buku, papan tulis, video pembelajaran, presentasi, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu tentang fungsi. Kalau kita lihat fungsi, di mana fungsi dari media pembelajaran ini dalam konteks Islam, konteks pendidikan agama Islam sesuai dengan prinsip saya, yaitu tujuan utamanya yaitu mendukung pemahaman konsep dalam mata kuliah kita, yaitu dalam pendidikan agama Islam, di mana kalau mungkin lebih jelasnya yaitu media pembelajaran seperti visual, audio, ataupun interaktif digunakan sebagai alat bantu untuk membantu kita sebagai mahasiswa ataupun membantu guru dalam menyampaikan maksud, dalam memahami ajaran, nilai dan prinsip yang diajarkan dalam suatu pembelajaran. Dan melalui dari penggunaan ini pun pembelajaran menjadi lebih dinamis dan lebih mudah ataupun lebih memudahkan pemahaman dan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Karena dalam suatu pembelajaran, dalam lingkungan pembelajaran, setiap peserta didik itu berbeda. Ada yang aktif, ada yang cepat masuk lewat audio, lewat visual, dan interaktif. Kalau kita lebih ajak dan lain sebagainya. Itu pun juga salah satu dari fungsi dari media. Beberapa penjelasan dari fungsi media. Dan selanjutnya, komponen media. Kalau kita lebih merujuk, komponen media itu adalah bagian-bagian yang membentuk media pembelajaran. Atau lebih jelasnya lagi yaitu bagian yang membentuk suatu media dalam dalam pengembangan media pembelajaran. Komponen-komponen ini mencakup unsur seperti teks, gambar, suara, video, interaktivitas, dan elemen-elemen lainnya yang berkontribusi untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada peserta didik, kepada siswa, kepada mahasiswa, ataupun kepada penerima informasi. Setiap komponen ini memiliki peran, teman-teman. Memiliki peran khusus dalam menyajikan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman konsep secara holistik. Dengan memahami dan mengelola komponen-komponen ini, pengembang media pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih terarah dan bermakna, di mana dalam hal ini komponen-komponen ini berperan sangat krusial. Kenapa? Karena membuat pengalaman belajar, sekali lagi membuat pengalaman belajar itu lebih jelas apa tujuannya, lebih jelas hasil, lebih jelas kesimpulan dari apa, ataupun lebih jelas informasi apa yang kita nanti sampaikan sehingga dapat tersampaikan dengan baik.
Dan yang kedua yaitu pemilihan media pembelajaran. Mungkin ini sebenarnya banyak sebenarnya dalam hal seperti halnya pemilihan, pasti ada yang namanya standar, kriteria, dan lain sebagainya. Di mana kriterianya itu seperti relevansi, keterjangkauan, efektivitas, dan sebagainya. Dan untuk apa tuh namanya strategi dalam pemilihan ini mungkin menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karena dalam setiap pembelajaran itu memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda, di mana ada yang ingin memberikan pembelajaran hanya secara teori, memberikan pemahaman, atau memberikan pemahaman plus pemahaman bagaimana mempraktekannya, seperti itu. Yang selanjutnya, proses pengembangan media pembelajaran. Tahapan media pembelajaran itu ada beberapa, seperti halnya perencanaan, desain, produksi, implementasi, dan evaluasi. Mungkin kita sudah jelas di mana perencanaan, kita merencanakan bagaimana yang nanti kita ingin perbuat, desain bagaimana nanti modelnya, bagaimana nanti kita produk alat yang kita pakai, ataupun bagaimana nanti kita alat atau produk yang kita pakai dalam pembelajaran. Produksi kita merancang, implementasi kita mengimplementasikan rancangan menjadi bentuk fisik ataupun bentuk digital, di mana proses ini mencakup pembuatan materi, rekaman, animasi, ataupun pengembangan aplikasi sesuai dengan desain yang telah kita buat. Dan selanjutnya itu implementasi. Kita terapkan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dan setelah kita evaluasi, kita nilai apa-apa saja yang kurang, kita tingkatkan. Yang tidak ada masalah, mungkin kita lebih tingkatkan lagi demi mencapai hasil yang terbaik nanti selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu sudah tadi evaluasi pembelajaran. Untuk selanjutnya itu peran dosen, di mana dosen sebenarnya itu juga sangat penting, apalagi kita sebagai mahasiswa. Dosen dan mahasiswa dalam kolaborasi, di mana dosen bertanggung jawab untuk membimbing, sedangkan kita berperan aktif dalam pengembangan media pembelajaran, mulai dari menyusun konsep hingga implementasi, sehingga dapat memberikan ide kreatif, menyumbangkan keahlian teknis, dan terlibat dalam uji coba. Karena dalam hal pembelajaran, kita sebagai peserta didik, kita sebagai mahasiswa yang akan aktif, apalagi sesuai dengan kurikulum kita, di mana kurikulum Merdeka. Merdeka belajar mungkin ya. Ya, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu tentang apa-apa saja, pasti semua hal pasti ada tantangannya, apalagi tentang media, di mana kita tantangannya pasti tidak lepas dari yang namanya keterbatasan sumber daya, terbatasnya anggaran dan peralatan untuk pengembangan media pembelajaran ini, keterbatasan sumber daya, teknologi, di mana kita seperti halnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, sebangsa kita yang ada di tempat terpencil dan lain sebagainya. Kalau untuk solusinya ada seperti kita bisa melibatkan kolaborasi antara kita dosen dan mahasiswa dan pihak terkait untuk mengatasi sumber daya dengan bekerja sama, menggabungkan keahlian dan sumber daya yang ada, di mana contohnya kalau dalam pedalaman, di mana akses internet terbatas, ya kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk visualisasi kita buat seperti halnya ambil kayu, kita untuk anak seperti halnya untuk anak SD, untuk anak TK, kita ambil kayu, kita buat alat peraga. Mungkin alat peraga seperti itu, di mana ada berbentuk segitiga, berbentuk huruf yang berhubungan dengan pembelajaran, atau kita bawa poster gambar, sehingga dalam hal pembelajaran, contohnya dalam IPA, kita ambil poster atau gambar anatomi tubuh, seperti itu.
Karena dalam hal pendidikan itu kita harus namanya kreatif, karena pasti kita tidak lepas dari yang namanya tantangan ini, di mana keterbatasan secara visual, secara sumber daya, teknologi, ataupun nanti akses seperti itu dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya itu apa-apa yang kita bisa simpulkan dari semua dari apa yang tadi saya sampaikan, di mana pentingnya pengembangan dalam konteks pendidikan Pak ini yaitu fokus pada urgensi. Kita fokus pada urgensi pengembangan media pembelajaran dalam mendukung materi mata kuliah pendidik Pak ini, di mana kita menekankan bahwa media pembelajaran tidak hanya menjadi alat bantu dalam tetapi juga sarana untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran pendidikan Pak ini. Dan tantangan dan peluang dalam pengembangan media pembelajaran ini, di mana kita menyadari bahwa pengembang dalam hal ini kita bisa melibatkan sejumlah tantangan seperti keterbatasan, di mana tantangannya itu seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, akses, dan untuk contohnya teman-teman kita seperti yang tadi. Dan untuk yang selanjutnya itu gairahkan pemikiran positif dalam menerima tantangan. Kalau kita menerima hambatan, kita buat inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita buat inovasi kreatif, di mana jika tidak bisa secara memberikan visualisasi secara animasi, kita berikan gambar saja begitu. Dan selanjutnya itu ajak peserta yang berkolaborasi. Mungkin garis besarnya saja dalam pendidikan, apalagi menggunakan media, kita ajak kolaborasi. Mungkin itu seperti kalau kita halnya supaya, karena dalam pembelajaran mungkin peserta didik itu ada yang ingin diajak, dan yang ingin diajak, baru di situ dia bisa menerima pembelajaran. Karena setiap siswa manusia itu berbeda, karena setiap anak itu memiliki keahliannya masing-masing. Sekian dari saya. Mungkin jika ada yang salah mohon dimaafkan, karena manusia itu tempatnya kesalahan. Dan jika ada sesuatu yang bisa Anda sadari ataupun sesuatu yang benar, itu datangnya dari Allah, karena Allah itu adalah sumber dari segala kebenaran. Sekian dari saya. Faida farakta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.